Tak ada yang lebih sial dari seseorang yang ingin melucu, namun sama sekali tak lucu. Jangankan orang lain tertawa, saya sendiri tak tertawa oleh lucuan saya. Mungkin kalian pikir menjadi badut adalah pekerjaan yang paling gampang. Tinggal bertingkah kocak dan orang akan tertawa. Bisa-bisa kamu membuat lelucon dipidanakan karena dianggap menghina dan mencemarkan nama baik. Jadi kawan baik saya itu ya seorang pelawak. Dia dipenjara hanya karena membawakan sebuah lelucon yang kemudian dianggap menghina. Jadi dia itu bercerita ada seseorang yang memanjat pohon kelapa pada jam 10 pagi. Dan dari atas pohon kelapa tersebut, orang itu mengumandangkan azan subuh. Sontak itu membuat gempar seluruh kampung. Orang-orang berbondong-bondong mendatanginya. Ada yang bahkan ingin membunuhnya, menghujatnya. Dasar kafir, turun kamu. Berani-beraninya kamu melakukan penghinaan azan subuh jam 10 pagi. Dasar orang aneh, kafir. Tapi orang itu menjawab dengan santainya. Loh, siapa yang aneh? Siapa yang kafir? Dah, coba kalian pikir ya. Saya mengumandangkan azan subuh jam 4 pagi di masjid. Tapi gak ada tuh satupun dari kalian yang datang ke masjid. Nah, tapi sekarang saya mengumandangkan azan subuh jam 10 pagi. Kok malah kalian berbondong-bondong datang kemari? Coba kalian pikir. Siapa yang gak taat? Siapa yang aneh? Siapa yang kafir? Orang kok ya gampang mengkafir-kafirkan orang lain hanya karena berbeda menjadi permusuhan. Orang sekarang sepertinya senang bertengkar. Kalau Descartes bilang, aku berpikir maka aku ada. Tapi kalau orang sekarang bilang, aku bertengkar maka aku ada. Pertengkaran dijadikan komoditi, diperjualbelikan, dan dibenarkan atas nama keyakinan. Ayat-ayat digunakan untuk kepentingan kekuasaan. Makanya itu membuat lelucon tidak semudah yang kalian bayangkan. Lihat, saya kan jadi badut ya. Soalnya ayah saya dulu itu jadi badut. Lah, saya kan juga jadi badut. Kan sekarang lagi ngetren yang namanya anak meneruskan orang tuanya. Ya kalau anaknya bapaknya presiden, anaknya ya jadi presiden. Kadang ya anaknya ada yang pengen nyalon jadi gubernur. Bahkan ya ada yang pengen nyalon jadi wali kota. Wis jangan banyak ngomong lantur. Nanti malah ditangkap. Dulu ya, kata bapak saya, menjadi badut itu lumayan enak. Penghasilannya lumayan. Dan ayah saya sering diundang-undang ke acara-acara hiburan. Badut dan pelawak masih dianggap lucu. Lah, sekarang aja loh ya. Pelawak sama badut kalah lucu kok sama politikus. Aduh, gak nyangka kamu akan datang ke sini. Silakan duduk. Terima kasih kamu sudah datang. Kamu gak lapar? Gak haus? Mau aku ambilkan makan atau minum? Enggak kan? Oh, syukurlah. Soalnya aku sedang tidak ada apa-apa nih. Tapi tenang, kan ada GoFood. Tapi kamu yang bayar ya. Hei, yang datang pacar saya loh.
Cantik gak? Cantik lah. Namanya Raisa. Lengkapnya Raiso Bayar. Kamu nggak nyangka kamu akan datang ke sini. Terima kasih kalau begitu kamu sudah masih mengingat saya. Tapi katanya kamu sudah punya pacar baru. Lebih tampan, lebih kaya. Tapi tenanglah. Apapun yang terjadi, aku tetap cinta kamu. Sumpah I love you, I miss you. Boleh aku peluk kamu? Boleh aku cium kamu? Raisa! Raisa! Nggak ada yang datang satupun. Ternyata hanya khayalanku saja. Saya badut jomblo. Coba kalian bayangkan, sudah jadi badut, jomblo pula. Betapa sialnya saya. Kenapa kalian menatap saya seperti itu? Apa ada yang aneh dengan saya? Sudah saya katakan, saya ini orang yang sial. Tapi nasib memanglah aneh. Nasib selalu punya kejutan-kejutan. Jadi, suatu saat itu saya diundang ke acara partai untuk menghibur. Padahal, menurut saya ya, penampilan saya itu biasa saja. Nggak ada lucu-lucunya sama sekali, biasa saja. Tapi anehnya, orang yang hadir di situ itu malah tertawa terbahak-bahak, terpingkal-pingkal. Padahal ya, saya hanya menggoyangkan bokong saya seperti ini. Tapi mereka tertawa terbahak-bahak. Saya hanya menyentikan jari seperti ini. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Dan pada saat saya hanya begini saja, berdiri diam, semua orang makin tertawa terbahak-bahak. Emang zaman sudah gila, zaman edan gitu. Mereka terhibur ya, dengan penampilan saya yang begitu bodoh dan tolol seperti itu. Sebelumnya saya nggak pernah merasa sebodoh dan setolol saat itu. Lalu pemimpin partai mendatangi saya, menjabat tangan saya, memuji-muji saya. Katanya saya itu orang yang karismatik dan dibutuhkan oleh partai. Lalu ia berkata, demokrasi memilih pemimpin bukan dari kepintaran dan kecerdasannya, tapi dari disukai oleh banyak orang. Semakin banyak orang yang semakin suka kamu akan menjadi pemimpin. Kamu dapat menghibur kesana kemari sebebasmu, dan mereka akan tetap percaya. Kamu melakukan tindakan yang salah ataupun benar, mereka akan tetap mendukungmu. Begitulah demokrasi. Lalu ya, saya ditawarkan untuk mengikuti pilkada. Padahalnya ya, saya itu nggak tahu bedanya pilkada sama pilkab. Tapi katanya orang-orang pilkab itu nggak boleh coba-coba buat anak. Tapi kalau pilkada boleh coba-coba buat anak. Dan saya didaftarkan mengikuti pilkada. Padahal saya nggak punya ijazah. Dan mereka berkata pada saya, tenang, ijazah dapat dipalsukan. Ijazah saja dapat dipalsukan, apalagi kebenaran. Dan betapa sialnya saya menang pilkada. Mereka memilih saya karena dianggap
bisa menghibur mereka, mensejahterakan mereka. Ya meskipun saya berpenampilan seperti ini, saya tetaplah seorang badut. Badut yang bisa mereka atur. Lalu terdengar suara, hidup pemimpin kita, hidup pemimpin kita, panjang umur pemimpin kita, hidup pemimpin kita. Jadi badut itu sulit. Kamu gak akan kuat. Biar para pemimpin saja. Hidup pemimpin kita, hidup pemimpin kita, panjang umur pemimpin kita, hidup pemimpin kita.